Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Christine Hartati, nomor UKG 2016-99707119, Prodi Pendidikan Sejarah UNES kategori 1 gelombang 2, akan menampilkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam sejarah untuk kelas 10.9. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang jam sejarah untuk kelas 10.9. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Aris. Oh, Aris nggak masuk. Oh iya benar. Terus Rido. Oh, banyak ya yang tidak masuk. Oh, Panda masuk nggak Panda? Oh jelas ya. Dia pasti itu apa? Pulang Gasik iya. Oke. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Aris. Oh, Aris nggak masuk. Oh iya benar. Terus Rido. Oh, banyak ya yang tidak masuk. Oh, Panda masuk nggak Panda? Oh jelas ya. Dia pasti itu apa? Pulang Gasik iya. Oke. Untuk hari ini kira-kira kamu sudah senyum apa belum? Untuk hari ini. Senyum ya, bukan ketawa ya. Oh, sudah senyum. Ke siapa senyumnya? Oh iya, sudah senyum ya. Kenapa kita sebagai makhluk sosial itu menebarkan senyum ke sesama manusia? Kira-kira? Oh iya, karena sebagai senyum itu ibadah. Artinya hati kita sedih senang kalau senyum kayaknya ketutup gitu ya. Kayak tausiah siang. Untuk hari ini, kira-kira kamu sudah senyum apa belum? Untuk hari ini. Senyum ya, bukan ketawa ya. Oh, sudah senyum. Ke siapa senyumnya? Oh iya. Sudah senyum ya. Kenapa kita sebagai makhluk sosial itu menebarkan senyum ke sesama manusia? Kira-kira? Oh iya, karena sebagai senyum itu ibadah. Artinya hati kita sedih senang kalau senyum kayaknya ketutup gitu ya. Kayak tausiah siang. Kemudian pertemuan hari ini kita akan membahas lagi tentang komoditas rempah-rempah yang ada di Indonesia. Minggu lalu materinya apa? Ada yang masih ingat? Sebelum rempah-rempah kita mempelajari tentang manusia purba. Wih. Safitri Eling ya, ternyata manusia purba di Indonesia jenisnya ada apa aja coba? Kemarin Meganthropus, Paleo, Javanicus, terus kemudian Pithecanthropus erectus, yang ketiga adalah Homo. Oke, kemarin kita sudah mempelajari manusia purba beserta rasnya dan kemudian perilakunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang rempah. Kemudian pertemuan hari ini kita akan membahas lagi tentang komoditas rempah-rempah yang ada di Indonesia. Minggu lalu materinya apa? Ada yang masih ingat? Sebelum rempah-rempah kita mempelajari tentang manusia purba. Wih. Safitri Eling ya, ternyata manusia purba di
Indonesia jenisnya ada apa aja coba? Kemarin Megan, Tropus, Kaleo, Javanicus, terus kemudian Pithecanthropus erectus, yang ketiga adalah Homo. Oke, kemarin kita sudah mempelajari manusia purba beserta rasnya dan kemudian perilakunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rempah-rempah. Sebelum kita mempelajari rempah-rempah, saya akan menampilkan beberapa gambar yang kaitannya dengan rempah. Kenapa rempah kita pelajari? Karena ternyata manusia purba itu juga melakukan perjalanan melalui jalur rempah, jalur rempah itu ya. Terus kemudian selain manusia purba, ternyata di materi kelas 11 itu juga ada, mungkin pas SD juga pernah mendengar materi tentang masuknya bangsa barat ke Indonesia mencari rempah-rempah juga. Ternyata rempah-rempah Indonesia itu lebih disukai daripada rempah-rempah dari India dan juga Sri Lanka. Kenapa demikian? Karena Indonesia rempah-rempahnya lebih lengkap dan juga murah. Kamu kalau ada barang murah pasti lebih milih yang murah gitu ya. Oke, kita lanjut. Gambar yang pertama yang terbuat dari rempah-rempah. Sebelum kita mempelajari rempah-rempah, saya akan menampilkan beberapa gambar yang kaitannya dengan rempah. Kenapa rempah kita pelajari? Karena ternyata manusia purba itu juga melakukan perjalanan melalui jalur rempah, jalur rempah itu ya. Terus kemudian selain manusia purba, ternyata di materi kelas 11 itu juga ada, mungkin pas SD juga pernah mendengar materi tentang masuknya bangsa barat ke Indonesia mencari rempah-rempah juga. Ternyata rempah-rempah Indonesia itu lebih disukai daripada rempah-rempah dari India dan juga Sri Lanka. Kenapa demikian? Karena Indonesia rempah-rempahnya lebih lengkap dan juga murah. Kamu kalau ada barang murah pasti lebih milih yang murah gitu ya. Oke, kita lanjut. Gambar yang pertama yang terbuat dari rempah-rempah. Gambar jamu. Rempah-rempahnya apa? Saya nggak enak ya, konerasem ya. Berarti berasal dari kunyit. Terus kemudian ya kunyit asam, kunyit kan. Terus kemudian yang kedua ada gambar rempah-rempahnya apa? Saya nggak enak ya, konerasem ya. Berarti berasal dari kunyit. Terus kemudian ya kunyit asam, kunyit kan. Terus kemudian yang kedua ada gambar yang khas dari rawon ini, kira-kira rempah-rempah apa? Rawon itu sing kuai irau. Ada, oke. Terus sing marai irau digoreng. Sudah pernah makan rawon? Yang ketiga wedang ronde. Ternyata rempah-rempah tidak hanya kita jumpai di
Yang ketiga wedang ronde. Ternyata rempah-rempah tidak hanya kita jumpai di makanan, di minuman juga kita jumpai ronde. Kedua tahu mana saya? Brongkos daging. Kalau kamu nanya brongkos tempe. Rempah-rempahnya ada si laos, tapi kalau brongkos daging, rempah-rempahnya apa kira-kira? Merica. Pokoknya ada di mana-mana untuk masakan yang Tidak santan. Santan, oke. Terus ada lagi coto Makassar, beda dengan soto. Coto Makassar, nah kuahnya lagi-lagi menggunakan Merica, santan. santan. Ada merica, ada kemiri. Kemiri apakah termasuk rempah-rempah? Iya, kemiri. Oke, terus rendang yang pernah dinobatkan sebagai masakan terenak di dunia. Nanda kai. Iya. Terus rendang itu juga jelas rempah-rempahnya banyak. Ini siang-siang bicara makanan ya gitu ya. Terus kemudian ada sop daging, kepenak lah ya sop. Kamu sering menjumpai. Terus ini apa? Sate. Sate. Nah ini yang makanan khas kita juga terbuat dari rempah. Ini sayur nangka. Bahasa yang mudah kita pahami apa? Jangan gurih. Jangan gurih atau jangan rewel. Iya, jangan rewel. Ada opor ayam, terakhir ada wedang owo. Nah rempah-rempah ini ternyata di kehidupan kita banyak kita jumpai, bahkan kita sering makan dalam kehidupan sehari-hari. Lah manusia purba ketika melakukan jalur rempah itu, mereka datang dari belahan timur ke belahan barat melalui jalur yang mungkin kita akrabnya itu jalur sutra. Lah mereka membawa komoditas ini untuk setiap persinggahannya mereka, nanti mereka perjualbelikan. Nah untuk hari ini kita bicaranya tentang komoditas rempah. Kira-kira rempah itu sampai diperebutkan bangsa Eropa, terus kemudian bangsa-bangsa yang lain, termasuk manusia purba, berapa sih harganya, apa sih kegunaannya, dan mungkin juga tujuan-tujuannya mereka apa, nanti akan kita pelajari. Tidak santan. Santan, oke. Terus ada lagi coto Makassar, beda dengan soto. Coto Makassar, nah kuahnya lagi-lagi menggunakan Merica, santan. santan. Ada merica, ada kemiri. Kemiri apakah termasuk rempah-rempah? Iya, kemiri. Oke, terus rendang yang pernah dinobatkan sebagai masakan terenak di dunia. Nanda kai. Iya. Terus rendang itu juga jelas rempah-rempahnya banyak. Ini siang-siang bicara makanan ya gitu ya. Terus kemudian ada sop daging, kepenak lah ya sop. Kamu sering menjumpai. Terus ini apa? Sate. Sate. Nah ini yang makanan khas kita juga terbuat dari rempah. Ini sayur nangka. Bahasa yang mudah kita pahami apa? Jangan gurih. Jangan gurih atau jangan rewel. Iya, jangan rewel. Ada opor ayam, terakhir ada wedang owo. Nah rempah-rempah ini ternyata di kehidupan kita banyak kita jumpai, bahkan kita sering makan dalam kehidupan sehari-hari. Lah manusia purba ketika melakukan jalur rempah itu, mereka datang dari belahan timur ke belahan barat melalui jalur yang mungkin kita akrabnya itu jalur sutra. Lah mereka membawa komoditas ini untuk setiap persinggahannya mereka, nanti mereka perjualbelikan. Nah untuk hari ini kita bicaranya tentang komoditas rempah. Kira-kira rempah itu sampai diperebutkan bangsa Eropa, terus kemudian bangsa-bangsa yang lain, termasuk manusia purba, berapa sih harganya, apa sih kegunaannya, dan mungkin juga tujuan-tujuannya mereka apa, nanti akan kita pelajari. Pada pertemuan hari ini, saya akan membentuk kelompok, karena ini yang datang berapa? Yang hadir hari ini berapa?
Selain temanmu banyak yang izin hari ini? 20. Berarti nanti satu kelompoknya 3 sampai 4 orang. Gitu ya. Silahkan bentuk kelompok sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ini nanti berarti ini depan belakang ya? Iya, nanti kamu berkelompoknya gimana maksudnya? Kamu berarti ini aja, sini aja, sini aja, sini aja. Oke, gitu ya. Ini depan belakang ya? Iya, nanti kamu berkelompoknya gimana maksudnya? Kamu berarti ini aja, sini aja, sini aja, sini aja. Oke, gitu ya. Ini depan belakang ya? Iya, nanti kamu berkelompoknya gimana maksudnya? Kamu berarti ini aja, sini aja, sini aja, sini aja. Oke, gitu ya. Saya akan bagikan lembar kerjanya yang akan kita bahas hari ini. Sengkeh, lada. Nanti ditulis seperti kemarin ya. Oke, kamu gimana duduknya? Saya akan bagikan lembar kerjanya yang akan kita bahas hari ini. Sengkeh, lada. Nanti ditulis seperti kemarin ya. Oke, kamu gimana duduknya? Terakhir, kamu jangan bunga lawang, kamu lah ini aja. Oke, lada, kelompok lada ya. Terus ini ini untuk lembaran proyeknya. Poset, belum selesai. Yang dapat cengkeh mana? Cengkeh, lada. Oke. Kapulaga mana? Kapulaga ya. Jinten. Terakhir, kamu jangan bunga lawang, kamu lah ini aja. Oke, lada, kelompok lada ya. Terus ini untuk lembaran proyeknya. Poset, belum selesai. Yang dapat cengkeh mana? Cengkeh, lada. Oke. Kapulaga mana? Kapulaga ya. Jinten. Terakhir, kamu jangan bunga lawang, kamu lah ini aja. Oke, lada, kelompok lada ya. Terus ini untuk lembaran proyeknya. Poset, belum selesai. Yang dapat cengkeh mana? Cengkeh, lada. Oke. Kapulaga mana? Kapulaga ya. Jinten. Miri ada? Kamu apa? Lada. Kamu lada. Miri ada? Kamu apa? Lada. Kamu lada. Bunga lawang. Oke. Bunga lawang. Oke. Kamu cari sesuai kompetensi yang sudah saya tuliskan.
Berdasarkan kelompok masing-masing, temanya beda-beda. Kamu cari sesuai kompetensi yang sudah saya tuliskan. Berdasarkan kelompok masing-masing, temanya beda-beda. Nanti setelah mencari, kamu tuangkan untuk hasil pencarian kalian, bisa di buku, bisa di internet, ke Google Site. Nanti setelah mencari, kamu tuangkan untuk hasil pencarian kalian, bisa di buku, bisa di internet, ke Google Site. Nanti kamu hasilnya tidak dikumpulkan dalam bentuk LKPD yang sudah kamu tulis, tapi dalam bentuk Google Site, soalnya supaya hasil dari pencarian kamu nanti bisa dilihat lagi di kemudian hari gitu. Silahkan dicari terlebih dahulu beserta kelompoknya masing-masing. Namanya berkelompok ya gabung ya. Nanti kamu hasilnya tidak dikumpulkan dalam bentuk LKPD yang sudah kamu tulis, tapi dalam bentuk Google Site, soalnya supaya hasil dari pencarian kamu nanti bisa dilihat lagi di kemudian hari gitu. Silahkan dicari terlebih dahulu beserta kelompoknya masing-masing. Namanya berkelompok ya gabung ya. Nanti kamu hasilnya tidak dikumpulkan dalam bentuk LKPD yang sudah kamu tulis, tapi dalam bentuk Google Site, soalnya supaya hasil dari pencarian kamu nanti bisa dilihat lagi di kemudian hari gitu. Silahkan dicari terlebih dahulu beserta kelompoknya masing-masing. Namanya berkelompok ya gabung ya. Gabung. Sambil nanti merencanakan kira-kira untuk proyek yang menggunakan Google Site tersebut, waktunya mau kapan? Ininya ditulis, Mbak. Sambil nanti merencanakan kira-kira untuk proyek yang menggunakan Google Site tersebut, waktunya mau kapan? Ininya ditulis, Mbak. Itu ya. Ini tanggalnya ditulis sama sub ininya. Oke. Ditulis tulisannya yang terbaca. Iya. Ditulis. Itu ya. Kira guyon wae. Itu ya. Ini tanggalnya ditulis sama sub ininya. Oke. Ditulis tulisannya yang terbaca. Iya. Ditulis. Itu ya. Kira guyon wae. Untuk aktivitas hariannya juga ditulis. Boleh browsing, boleh buka buku, silahkan. Untuk aktivitas hariannya juga ditulis. Boleh browsing, boleh buka buku, silahkan. Sudah selesai belum?
Sudah selesai belum? Dilihat rempah-rempah mana yang memiliki harga paling mahal. Itu. Harga yang paling mahal kira-kira apa? Silahkan. Dilihat rempah-rempah mana yang memiliki harga paling mahal. Itu. Harga yang paling mahal kira-kira apa? Silahkan. Lima menit lagi ya sambil itu kan satu kelompoknya ada 4 orang. Ada yang nulis, ada yang memasukkan ke Google Site dan lain sebagainya, dibagi. Silahkan. 5 menit lagi ya sambil itu kan satu kelompoknya ada 4 orang. Ada yang nulis, ada yang memasukkan ke Google Site dan lain sebagainya, dibagi. Silahkan.
Dia di Fatoma. Silakan. Kalau sudah patah pun, silakan. Ini beneran Bu. Bu, ibu. Dia di Fatoma. Silakan. Kalau sudah patah pun, silakan. Ini beneran Bu. Bu, ibu. Dia di Fatoma. Silakan. Kalau sudah patah pun, silakan. Ini beneran Bu. Bu, ibu. Dia di Fatoma. Silakan. Kalau sudah patah pun, silakan. Buat masak, ini biasanya buat masak soto. Masak soto. Ini udah ketemu belum harganya?
Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak, ini biasanya buat masak soto. Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak, ini biasanya buat masak soto. Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak, ini biasanya buat masak soto. Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak, ini biasanya buat masak soto.
masakan Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak ini biasanya buat masak soto. masakan Ini udah ketemu belum hadiahnya? Buat masak ini biasanya buat masak soto. masakan Ini udah ketemu belum hadiahnya? Paling mendekati cukup ya. Paling mendekati cukup ya. Paling mendekati cukup ya. Oke, untuk diskusinya dan perencanaan proyeknya sudah selesai. Saya akan mengundi kelompok yang maju presentasi.
Oke, untuk diskusinya dan perencanaan proyeknya sudah selesai. Saya akan mengundi kelompok yang maju presentasi. Teman-temannya ada yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang teman kamu sampaikan di depan, gitu ya. Untuk kelompok pertama yang maju silahkan kelompok cengkeh. Cengkeh maju, semuanya maju. Teman-temannya ada yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang teman kamu sampaikan di depan, gitu ya. Untuk kelompok pertama yang maju silahkan kelompok cengkeh. Cengkeh maju, semuanya maju. Teman-temannya ada yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang teman kamu sampaikan di depan, gitu ya. Untuk kelompok pertama yang maju silahkan kelompok cengkeh. Cengkeh maju, semuanya maju. 4 orang. Silakan nanti teman-temannya mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang di depan sebanyak 3 pertanyaan, gitu ya. Acak, silakan. Iya. 4 orang. Silakan nanti teman-temannya mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang di depan sebanyak 3 pertanyaan, gitu ya. Acak, silakan. Iya. 4 orang. Silakan nanti teman-temannya mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang di depan sebanyak 3 pertanyaan, gitu ya. Acak, silakan. Iya. 4 Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang diberikan tugas dengan materi masuknya cangkang, sejarah masuknya cangkang. Sejarah masuknya cangkang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang diberikan tugas dengan materi masuknya cangkang, sejarah masuknya cangkang. Sejarah masuknya cangkang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang diberikan tugas dengan materi masuknya cangkang, sejarah masuknya cangkang. Sejarah masuknya cangkang. Cengkeh merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Berdasarkan sejarahnya, tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak abad ke-14, tepatnya sejak masa dinasti Han. Selanjutnya tanaman ini terus berkembang dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di abad 17 dan 18, harga cengkeh sangat mahal, sama dengan harga. Cengkeh merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Berdasarkan sejarahnya, tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak abad ke-14, tepatnya sejak masa dinasti Han. Selanjutnya tanaman ini terus berkembang dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di abad 17 dan 18, harga cengkeh sangat mahal, sama dengan harga. Cengkeh merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Berdasarkan sejarahnya, tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak abad ke-14, tepatnya sejak masa dinasti Han. Selanjutnya tanaman ini terus berkembang dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di abad 17 dan 18, harga cengkeh sangat mahal, sama dengan harga. Cengkeh merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang menjadi rebutan bangsa Eropa.
Berdasarkan sejarahnya, tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak abad ke-14, tepatnya sejak masa dinasti Han. Selanjutnya tanaman ini terus berkembang dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di abad 17 dan 18 harga cengkeh sangat mahal, sama dengan harga emas. Ada beberapa manfaat cengkeh, yaitu sebagai wedang cengkeh. Minuman herbal berbahan cengkeh dapat membantu menghangatkan badan di kala dingin dan juga menambah kekebalan tubuh. Yang kedua, minyak cengkeh. Cengkeh dalam dunia pengobatan dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa sakit setempat, membantu mengeluarkan angin, memproduksi aroma, antibakteri, menghilangkan kejang perut, mengobati sakit gigi dan bau mulut. Yang ketiga, ada beberapa manfaat cengkeh, yaitu sebagai wedang cengkeh. Minuman herbal berbahan cengkeh dapat membantu menghangatkan badan di kala dingin dan juga menambah kekebalan tubuh. Yang kedua, minyak cengkeh. Cengkeh dalam dunia pengobatan dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa sakit setempat, membantu mengeluarkan angin, memproduksi aroma, antibakteri, menghilangkan kejang perut, mengobati sakit gigi dan bau mulut. Yang ketiga, ada balsam cengkeh. Balsam cengkeh dapat dibuat dari minyak cengkeh, mentol, mental, salisilat, dan minyak pala atau bahan pelapor lainnya. Minyak cengkeh digunakan sebagai bahan aktif utama. Yang keempat, nastar cengkeh. Isian kue nastar umumnya dari nanas yang diparut dan dimasak menjadi selai. Resep isian nastar klasik menggunakan cengkeh dan kayu manis. Penggunaan cengkeh dan kayu manis membuat isian nastar jadi lebih harum dan rasanya menggugah. Oke, buka pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? 3 penanya ya dari teman-temannya yang kira-kira masuk ke dalam materi. Cengkeh. Balsam cengkeh dapat dibuat dari minyak cengkeh, mentol, mental, salisilat, dan minyak pala atau bahan pelapor lainnya. Minyak cengkeh digunakan sebagai bahan aktif utama. Yang keempat, nastar cengkeh. Isian kue nastar umumnya dari nanas yang diparut dan dimasak menjadi selai. Resep isian nastar klasik menggunakan cengkeh dan kayu manis. Penggunaan cengkeh dan kayu manis membuat isian nastar jadi lebih harum dan rasanya menggugah. Oke, buka pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? 3 penanya ya dari teman-temannya yang kira-kira masuk ke dalam materi. Yang sudah Saya menanya, harga dari cengkeh waktu zaman itu berapa? dulu yang dulu Zaman dulu. seharga emas. Seharga emas. Iya. Emas zaman dulu berapa? Zaman dulu berapa? Seharga cengkeh. Berapa gram? 1 gramnya berapa? Kilonya kayak cengkeh lah. Iya, kalau cengkeh per biji. Ya. Cengkeh dijualnya per biji apa per kilo? Per kilo. Oke, saya luruskan ya untuk jawaban harga emas. Harga emas dulu itu berapa sih? Kalau sekarang kan kisaran 500 sampai 800 ribu 1 gramnya. Dulu berapa? Seharga cengkeh. Dulu itu emas. Emas itu 1 gram paling hanya 25.000. 25.000. Kamu punya emas 40 tahun lalu dijual sekarang itu harganya mengikuti harga yang sekarang. Berarti kan dari segi jumlah atau nominal itu lebih untung seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, silakan. Yang sana pojok. Daerah sana jangan diam saja. Siapa sih namanya? Ini sama Uli. Apa kegunaan dari cengkeh? Satu, sebagai bumbu makanan aneka kuliner. Masakan. 2, menjaga kesehatan karena tinggi antioksidan dan antiinflamasi. 1, sebagai bumbu makanan aneka kuliner. Masakan. 2, menjaga kesehatan karena tinggi antioksidan dan antiinflamasi. 3, Jelaskan. membantu mengontrol kadar gula darah. 4, menguatkan tulang.
5. Menjaga kesehatan pencernaan dan lambung. 6. Membantu mengatasi jerawat. Oke. Cukup ya? Yang pertanyaan ketiga. Jelaskan. Membantu mengontrol kadar gula. 4. Menguatkan tulang. 5. Menjaga kesehatan pencernaan dan lambung. 6. Membantu mengatasi jerawat. Oke. Cukup ya? Yang pertanyaan ketiga. Contoh masakan yang terbuat. Itu ada. Iku mau. Siti yang jawab. Siti aja yang jawab. Masakan Bisa dibuat dengan nastar cekek. Belum pernah buat saya. Rasanya berbeda. rasanya nastarnya rasanya Enak apa? jadi lebih enak, Lebih wangi. harum, lebih harum. Tapi kalau cengkeh itu kan tidak bisa dimakan secara langsung. Artinya harus diolah terlebih dahulu. Kayak lengkuas lah. Kamu tahu lengkuas itu kalau dimasakkan kamu makan nggak? Nggak mungkin kamu makan gitu ya. Jadi yaitu apa namanya, cengkeh itu kita lebih melihatnya dari sisi aroma seperti itu. Oke, cukup ya untuk pertanyaan kelompok cengkeh. Silakan ditutup, bisa undur diri ke tempat duduknya lagi. Silakan. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Apabila ada kesalahan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya kelompok bunga lawang. Silahkan maju. Maju. Contoh masakan yang terbuat. Itu ada. Iku mau. Siti yang jawab. Siti aja yang jawab. Masakan Bisa dibuat dengan nastar cekek. Belum pernah buat saya. Rasanya berbeda. nastarnya rasanya Enak apa? jadi lebih enak, Lebih wangi. harum, lebih harum. Tapi kalau cengkeh itu kan tidak bisa dimakan secara langsung. Artinya harus diolah terlebih dahulu. Kayak lengkuas lah. Kamu tahu lengkuas itu kalau dimasakkan kamu makan nggak? Nggak mungkin kamu makan gitu ya. Jadi yaitu apa namanya, cengkeh itu kita lebih melihatnya dari sisi aroma seperti itu. Oke, cukup ya untuk pertanyaan kelompok cengkeh. Silakan ditutup, bisa undur diri ke tempat duduknya lagi. Silakan. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Apabila ada kesalahan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya kelompok bunga lawang. Silahkan maju. Maju. Makanya. Udah, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Udah, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lawang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rempah-rempah bunga lawang. Bunga lawang ini bentuknya kan unik. Terus karakteristik bunga ini sehingga mudah dikenali. Bentuknya ya kayak bunga, makanya dinamain bunga lawang. Sejarah masuknya bunga lawang atau kembang lawang bukan seperti jenis bunga pada umumnya. Tumbuhan ini dikenal sebagai salah satu rempah yang menghasilkan aroma khas. Bentuknya yang unik menjadi karakteristik bunga ini sehingga mudah
sebagai ramuan tradisional. Terus ada juga nih ciri-ciri dari bunga lawang. Ciri-cirinya yaitu dari tumbuhannya ya, pohonnya itu batangnya beralur dan berbulu. Terus dari bunganya itu mengeluarkan aroma yang sedap. Kemudian daunnya berseli, mengutuh dan menyerik. Bunga lawang sebenarnya bukan bunga, tapi buah yang dihasilkan oleh sejenis pohon kecil. Ketinggian pohonnya biasanya mencapai 8 meter dan bunga-bunganya tuh indah ya. Terus yang bisa dibuat dari olahan makanan dari bunga lawang itu ada es krim bunga lawang dan juga biskuit atau biskoti bunga lawang. Sebelum kelompok Mapi Ayu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan 3 temannya yang bertanya yang merasa belum dapat nilai. Silakan. Atau yang nilainya merasa masih kurang, banyak yang bolong, silakan. Wis bolong. Pertanyaan untuk rempah-rempah bunga lawang. Kita gunakan rempah-rempah bunga lawang itu apa aja ya? Ya, teman saya akan menjawab. Kegunaan dari bunga lawang yaitu 1. Mengatasi gangguan pencernaan, 2. Melancarkan saluran kemih, 3. Mengatasi sakit sendi, 4. Mengobati batuk, 5. Mengurangi gejala mual, 6. Mengatasi nyeri haid. Oke. Harga dari bunga lawang. Harga dari bunga lawang yaitu 150.000 per kilo. Per kilo. Mahal. Gimana? Satu lagi. Ada yang ditanya lagi? Tidak. Bunga lawang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rempah-rempah bunga lawang. Bunga lawang ini bentuknya kan unik. Terus karakteristik bunga ini sehingga mudah dikenali. Bentuknya ya kayak bunga, makanya dinamain bunga lawang. Sejarah masuknya bunga lawang atau kembang lawang bukan seperti jenis bunga pada umumnya. Tumbuhan ini dikenal sebagai salah satu rempah yang menghasilkan aroma khas. Bentuknya yang unik menjadi karakteristik bunga ini sehingga mudah dikenali. Bentuk unik tersebut juga membuat bunga lawang sering dimanfaatkan sebagai hiasan dekoratif. Akan tetapi pemanfaatan kembang lawang secara luas sepertinya belum banyak diketahui karena sebagian masyarakat belum tahu bentuk dari bunga ini. Padahal bunga lawang juga kaya akan kandungan zat bermanfaat untuk tubuh. Flora ini berguna untuk mengatasi berbagai macam penyakit berbahaya sehingga sering diolah sebagai ramuan tradisional. Terus ada juga nih ciri-ciri dari bunga lawang. Ciri-cirinya yaitu dari tumbuhannya ya, pohonnya itu batangnya beralur dan berbulu. Terus dari bunganya itu mengeluarkan aroma yang sedap. Kemudian daunnya berseli, mengutuh dan menyerik. Bunga lawang sebenarnya bukan bunga, tapi buah yang dihasilkan oleh sejenis pohon kecil. Ketinggian pohonnya biasanya mencapai 8 meter dan bunga-bunganya tuh indah ya. Terus yang bisa dibuat dari olahan makanan dari bunga lawang itu ada es krim bunga lawang dan juga biskuit atau biskoti bunga lawang. Sebelum kelompok Mapi Ayu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan 3 temannya yang bertanya yang merasa belum dapat nilai. Silakan. Atau yang nilainya merasa masih kurang, banyak yang bolong, silakan. Wis bolong. Pertanyaan untuk rempah-rempah bunga lawang. Kita gunakan rempah-rempah bunga lawang itu apa aja ya? Ya, teman saya akan menjawab. Kegunaan dari bunga lawang yaitu 1. Mengatasi gangguan pencernaan, 2. Melancarkan saluran kemih, 3. Mengatasi sakit sendi, 4. Mengobati batuk, 5. Mengurangi gejala mual, 6. Mengatasi nyeri haid. Oke. Harga dari bunga lawang. Harga dari bunga lawang yaitu 150.000 per kilo. Per kilo. Mahal. Gimana? Satu lagi. Ada yang ditanya lagi? Tidak. Bunga lawang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rempah-rempah bunga lawang. Bunga lawang ini bentuknya kan unik. Terus karakteristik bunga ini sehingga mudah dikenali. Bentuknya ya kayak bunga, makanya dinamain bunga lawang. Sejarah masuknya bunga lawang atau
kembang lawang bukan seperti jenis bunga pada umumnya. Tumbuhan ini dikenal sebagai salah satu rempah-rempah yang menghasilkan aroma khas. Bentuknya yang unik menjadi karakteristik bunga ini sehingga mudah dikenali. Bentuk unik tersebut juga membuat bunga lawang sering dimanfaatkan sebagai hiasan dekoratif. Akan tetapi pemanfaatan kembang lawang secara luas sepertinya belum banyak diketahui karena sebagian masyarakat belum tahu bentuk dari bunga ini. Padahal bunga lawang juga kaya akan kandungan zat bermanfaat untuk tubuh. Flora ini berguna untuk mengatasi berbagai macam penyakit berbahaya sehingga sering diolah sebagai ramuan tradisional. Terus ada juga nih ciri-ciri dari bunga lawang. Ciri-cirinya yaitu dari tumbuhannya ya pohonnya itu batangnya beralur dan berbulu. Terus dari bunganya itu mengeluarkan aroma yang segar. Kemudian daunnya berseli, mengutuh dan menyerik. Bunga lawang sebenarnya bukan bunga, tapi buah yang dihasilkan oleh sejenis pohon kecil. Ketinggian pohonnya biasanya mencapai 8 meter dan bunga-bunganya tuh indah ya. Terus yang bisa dibuat dari olahan makanan dari bunga lawang itu ada es krim bunga lawang dan juga biskuit atau biskoti bunga lawang. Sebelum kelompok ngopi ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan 3 temannya yang bertanya yang merasa belum dapat nilai. Silakan. Atau yang nilainya merasa masih kurang, banyak yang bolong, silakan. Wis bolong. Pertanyaannya untuk rempah-rempah bunga lawang, kegunaan rempah-rempah bunga lawang itu apa aja? Ya, teman saya akan menjawab. Kegunaan dari bunga lawang yaitu 1. Mengatasi gangguan pencernaan, 2. Melancarkan saluran kemih, 3. Mengatasi sakit sendi, 4. Mengobati batuk, 5. Mengurangi gejala mual, 6. Mengatasi nyeri haid. Oke. Harga dari bunga lawang. Harga dari bunga lawang yaitu 150.000 per kilo. Per kilo. Mahal. Satu lagi. Ada yang ditanya lagi? Tidak. Saya kira Fakira Naza. Kenapa pada tipe siap? Apa? Saya kira Fakira Naza. Kenapa pada tipe siap? Apa? Bunga lawang sama biskoti bunga lawang. Kemudian ada juga bunga lawang sama biskoti bunga lawang. Kemudian ada selain itu ada lawang sama makaron bunga lawang. Jadi itu nanti bahan-bahan yang ada pada pembuatan masakan tersebut itu dicampur sama bunga lawang biar aromanya itu khas dari rempah-rempah. Oke. Oke, cukup. Ditutup. Mungkin sekian presentasi dulu kelompok kami. Bila ada salah kata atau berbuat dari kelompok tengah, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 7 kelompok sudah maju semua. Silahkan cek HP masing-masing. Saya mengirimkan link, nanti dibuka. Terus kemudian dikerjakan yang ada di link tersebut selama 5 menit. Karena pertanyaannya hanya 5. Silakan boleh cek HP masing-masing. Bisa buka semuanya ya? Oh iya. Nah, 7 kelompok sudah maju semua. Silahkan cek HP masing-masing. Saya mengirimkan link, nanti dibuka. Terus kemudian dikerjakan yang ada di link tersebut selama 5 menit. Karena pertanyaannya hanya 5. Silakan boleh cek HP masing-masing.
Bisa buka semuanya ya? Ya, bisa. Oh iya. Tujuh kelompok sudah maju semua, silahkan cek HP masing-masing. Saya mengirimkan link, nanti dibuka. Terus kemudian dikerjakan yang ada di link tersebut selama 5 menit. Karena pertanyaannya hanya 5. Silahkan boleh cek HP masing-masing. Bisa buka semuanya ya? Ya, bisa. Oh iya. Tujuh kelompok sudah maju semua, silahkan cek HP masing-masing. Saya mengirimkan link, nanti dibuka. Terus kemudian dikerjakan yang ada di link tersebut selama 5 menit. Karena pertanyaannya hanya 5. Silakan boleh cek HP masing-masing. Bisa buka semuanya ya? Ya, bisa. Oh iya. Tujuh kelompok sudah maju semua, silahkan cek HP masing-masing. Saya mengirimkan link, nanti dibuka. Terus kemudian dikerjakan yang ada di link tersebut selama 5 menit. Karena pertanyaannya hanya 5. Silakan boleh cek HP masing-masing. Bisa buka semuanya ya? Ya, bisa. Oh iya. Cukup ya? Selesai? Sudah 5 menit berlalu. Untuk hari ini HP-nya ditaruh dulu ya. Kita memaknai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya ada 7 rempah-rempah yang sudah kita ketahui. Ternyata rempah-rempah tersebut harganya cukup ya? Selesai? Sudah 5 menit berlalu. Untuk hari ini HP-nya ditaruh dulu ya. Kita memaknai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya ada 7 rempah-rempah yang sudah kita ketahui. Ternyata rempah-rempah tersebut harganya cukup ya? Selesai? Sudah 5 menit berlalu. Untuk hari ini HP-nya ditaruh dulu ya. Kita memaknai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya ada 7 rempah-rempah yang sudah kita ketahui. Ternyata rempah-rempah tersebut harganya cukup ya?
selesai, sudah 5 menit berlalu. Untuk hari ini HP-nya ditaruh dulu ya. Kita memaknai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya ada 7 rempah-rempah yang sudah kita ketahui. Ternyata rempah-rempah tersebut harganya cukup ya. Selesai, sudah 5 menit berlalu. Untuk hari ini HP-nya ditaruh dulu ya. Kita memaknai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya ada 7 rempah-rempah yang sudah kita ketahui. Ternyata rempah-rempah tersebut harganya Kedua, manfaatnya banyak. Tidak heran jika bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari benda-benda tersebut. Kemudian, ini padahal sebelum bangsa barat ini ternyata manusia purba sudah melalui jalur rempah terlebih dahulu. Mereka memetakan daerah-daerah mana yang banyak menghasilkan rempah-rempah yang memang mereka butuhkan. Kedua, manfaatnya banyak. Tidak heran jika bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari benda-benda tersebut. Kemudian, ini padahal sebelum bangsa barat ini ternyata manusia purba sudah melalui jalur rempah terlebih dahulu. Mereka memetakan daerah-daerah mana yang banyak menghasilkan rempah-rempah yang memang mereka butuhkan. Kedua, manfaatnya banyak. Tidak heran jika bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari benda-benda tersebut. Kemudian, ini padahal sebelum bangsa barat ini ternyata manusia purba sudah melalui jalur rempah terlebih dahulu. Mereka memetakan daerah-daerah mana yang banyak menghasilkan rempah-rempah yang memang mereka butuhkan. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita sudah masuk kerajaan Hindu dan Buddha. Silahkan untuk minggu depan materinya dipelajari terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Belajar apa tidak? Oh tidak. Minggu depan kita sudah masuk kerajaan Hindu dan Buddha. Silahkan untuk minggu depan materinya dipelajari terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Belajar apa tidak? Oh tidak. Minggu depan kita sudah masuk kerajaan Hindu dan Buddha. Silahkan untuk minggu depan materinya dipelajari terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Belajar apa tidak? Oh tidak. Minggu depan kita sudah masuk kerajaan Hindu dan Buddha. Silahkan untuk minggu depan materinya dipelajari terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Belajar apa tidak? Oh tidak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas kembali memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pimpin doa, mungkin teman-temannya diberi waktu untuk membereskan alat tulis masing-masing. Sudah? Yuk, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Siap. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.